Shalom, salam sehat, tetap semangat. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-35, yang nanti mungkin akan saya bacakan sebagian daripada perikop kita ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu senantiasa, bahkan di tengah-tengah pergumulan kami. Firman-Mu menyapa kami, menyegarkan dan menuntun kami. Kami mohon hikmat-Mu, kekuatan tuntunan-Mu ya Roh Kudus, dalam memahami, mendengar akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu dalam memberitakannya ya Tuhan. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami, dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah bangkit itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada ayat yang ke-30 dalam pembacaan kita tadi sampai ayatnya yang ke-35. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dan melakukannya. Amin. Saya mengangkat satu tema yang sederhana. Emmaus, perjumpaan yang memulihkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita menjumpai dua murid yang berjalan menuju ke Emmaus. Perjalanan ke Emmaus memiliki makna yang begitu dalam. Ada pesan-pesan spiritual yang kita dapati lewat perenungan akan kisah dan peristiwa penampakan Yesus kepada kedua murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Kalau kita melihat pembacaan kita, dan kiranya ini menjadi perhatian kita nantinya, kita mendapati bagaimana dua murid ini meninggalkan Yerusalem dan menuju ke Emmaus. Ada percakapan yang begitu menarik dan serius akan suatu peristiwa. Mereka tidak begitu menikmati perjalanan itu. Oleh karena pembicaraan dan percakapan yang begitu dalam tentang apa yang baru saja terjadi di Yerusalem. Tentang penderitaan, tentang kematian dan penyaliban. Dan bahkan mereka baru saja mendengar tentang berita Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan di tengah perjalanan itu, saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus menampakkan diri di antara mereka, ikut berdialog dan bercakap-cakap dengan mereka. Namun menarik untuk kita perhatikan bahwa mereka tidak dapat melihat itu. Injil Lukas menggarisbawahi satu pernyataan bahwa ada sesuatu yang menutupi mata mereka. Apa sesuatu itu? Tidak jelas disampaikan kepada kita. Namun saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita bisa flashback dan menarik ke belakang, berangkat dari peristiwa yang dialami oleh Yesus, tentu ini merupakan kekejutan bagi murid-murid.
Ini merupakan suatu suasana yang membuat mereka kecewa, membuat mereka takut, membuat mereka gelisah. Mereka menyaksikan langsung tentang apa yang dialami oleh Yesus bersama dengan mereka. Apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi kerinduan, bahkan mungkin apa yang menjadi ambisi mereka. Selesai ketika Yesus mati di atas kayu salib. Dengan kata lain, ada duka yang begitu mendalam yang dialami oleh kedua murid ini. Mungkin ini hal yang menutupi mata mereka, sehingga mereka tidak melihat Yesus yang telah bangkit itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita bisa menarik satu pesan spiritual di sini. Bahwa terkadang kita tidak mampu merasakan dan mengalami kehadiran Kristus dalam kehidupan kita. Kristus yang telah bangkit itu dalam kehidupan kita. Oleh karena berbagai peristiwa atau kenyataan-kenyataan yang pahit yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mungkin mengalami kekecewaan oleh karena satu hal atau banyak hal. Atau ada peristiwa dan kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan kita. Mungkin kita telah berdoa dan menyampaikan harapan dan kerinduan kita, bahwa kiranya Tuhan Yesus memberikan pemulihan, pembebasan bagi kita. Namun kita tidak mengalami itu. Kita kecewa dan kita kecewa. Namun saudara-saudaraku yang kekasih, belajar dari pengalaman perjalanan murid menuju ke Emmaus ini, kita melihat bahwa Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus memahami kekecewaan mereka. Yesus menegur mereka. Yesus mengingatkan mereka tentang apa yang sudah tertulis dalam firman Tuhan. Ini memberikan pesan spiritual juga bagi kita bahwa Yesus tidak pernah membiarkan kita hidup dalam kekecewaan, apalagi kecewa karena Dia. Yesus tahu kegelisahan kita, Yesus tahu ketakutan kita. Ini juga membuktikan kepada kita bahwa pembuktian kebangkitan Kristus dari antara orang mati, tidak ada upaya dan usaha dari manusia untuk membuktikan apakah Yesus itu bangkit atau tidak. Tetapi sebaliknya, Yesus sendirilah yang membuktikan kepada murid-muridnya. Dan ini menjadi perenungan bagi kita bahwa Dia benar-benar bangkit. Perjalanan kemudian terus berlanjut. Walaupun murid-murid belum menyadari bahwa yang bersama-sama dengan mereka adalah Yesus yang telah bangkit itu. Yesus yang telah mengalami penderitaan itu. Kematian di atas kayu salib. Sehingga ketika berada di sebuah persimpangan, mereka mengundang Yesus untuk tinggal sejenak bersama-sama dengan mereka. Di sini kita sampai kepada pembacaan kita tadi. Apa yang terjadi ketika Yesus diundang masuk ke dalam rumah? Menarik Bapak Ibu Saudara-saudara. Yesus seakan-akan menjadi tuan rumah. Yesus yang mengambil tindakan untuk melayani kedua muridnya. Dan kemudian ketika Ia memecah-mecahkan roti itu, disitulah mereka menyadari bahwa bersama-sama dengan mereka ini bukan orang lain, tetapi Yesus yang telah mereka dengar akan kebangkitannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, tentu banyak hal dalam kehidupan kita yang memberikan tuntunan dan penguatan bagi kita di tengah-tengah berbagai kekecewaan, kegusaran dan kegelisahan, bahkan ketakutan-ketakutan kita. Namun lebih banyak hal yang menjadi bukti bagi kita bahwa Tuhan akan menyingkapkan dan menyatakan pemulihannya bagi kita. Itu dialami oleh murid-murid dan itu juga pasti kita alami dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Jangan membiarkan kekecewaan menguasai diri kita, atau kepahitan, atau masalah menguasai diri kita. Jangan membuat kita gusar oleh karena mungkin ada harapan atau ambisi yang tidak bisa kita capai dalam kehidupan kita. Mari kita melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi diri kita, dan bukan menjadi apa yang menjadi kehendak kita untuk kita nyatakan kepada Tuhan. Agar dengan itu kita dapat memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak lama mereka tinggal dalam rumah itu. Mereka kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan dan mengisahkan bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dari antara orang mati. Dengan kata lain, saudara-saudaraku yang kekasih, kita yang meyakini dan mengalami akan peristiwa kebangkitan atau kemenangan Kristus adalah sesuatu yang tidak bisa tinggal dalam diri kita saja, menjadi milik kita, namun harus diwartakan bagi banyak orang dalam kehidupan kita. Sepekan kehidupan akan kita jalani ke depan. Mari kita jalani dengan semangat dan pengharapan dan keyakinan kita tentang Kristus yang telah bangkit itu, yang menyatakan kemenangan, yang tentunya juga mau menyatakan kepada kita kemenangan dan pengharapan dalam setiap perjuangan kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mendapati di sini peristiwa Emmaus adalah peristiwa tentang perjumpaan Yesus yang menyatakan pemulihan kepada murid-muridnya. Peristiwa Emmaus kita mendapati bahwa Yesus adalah yang menjumpai murid-murid. Yesus menjumpai saudara dan saya dalam hidup dan kehidupan kita setiap hari melalui Roh Kudus. Kudus menyertai kita. Amin firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah menjadi bahagian kami. Tuntun kami ya Roh Kudus, agar semangat kebangkitan yang dinyatakan Kristus bagi kami akan menjadi bahagian hidup dan kehidupan dimanapun kami berada. Tidak hanya menjadi milik kami, namun juga dapat terbagi di dalam hidup dan kehidupan dalam bersesama untuk kemuliaan Tuhan. Sungguh banyak hal yang menjadi harapan dan kerinduan kami. Sungguh banyak hal yang menjadi kekecewaan, kegusaran dan kegelisahan, bahkan ketakutan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Namun kiranya kebenaran firman-Mu yang telah menuntun kami, selalu ada kekuatan baru, selalu ada semangat di dalam berjuang, dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.